الفاتحة. 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 وأن يعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن يعلى ابن شداد رضي الله تعالى عنه قال: وعن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه وعبادة بن الصامت حاضر يصدقه. Hadirun, hadir di tempat itu, yusaddiqu, membenarkan kata-kata Abi, yaitu Shaddad bin Aus. Qala, Shaddad mengatakan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal hal fikum gharib, apakah di kalangan kalian ada orang asing? Yakni beliau menghendaki ahlal kitab, ahli kitab. Qulna, kami mengatakan, la ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara, maka beliau memerintahkan biqalqil babi, untuk menutup pintu. Wa qala, dan beliau baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, irfa'u, angkatlah kalian semua aidiyakum, tangan-tangan kalian, wa qulu, dan katakanlah la ilaha illallah. Di sini menunjukkan kepada kita tentang kesunahan angkat tangan dalam berdoa. Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya, beliau menjelaskan mengangkat tangan dalam berdoa itu termasuk hadis mutawatir. Artinya sangat-sangat disarankan. Kesunahannya bukan dari hadis ahad. Kalau kita melihat dari hadis yang ahad bahwa sesuatu sunnah, maka mengerjakannya itu sudah sangat-sangat disarankan. Apalagi kalau hadisnya mutawatir, lebih lagi sangat untuk dikerjakan. Makanya para ulama mengatakan di antara adabnya berdoa itu orang harus angkat tangan. Riwayat-riwayat menunjukkan Nabi itu mengangkat tangan sampai seukuran bahu beliau yang mulia. Jadi memang diangkat betulan itu. Nah, sebahu. Bahu, tahu bahu? Nah, sebahu sini. Itu namanya mengangkat tangan. Tapi kalau keadaan begitu genting, seperti istisqa dan sebagainya, maka beliau angkat tangan itu sampai yura bayadha ibtih. Ketiaknya beliau itu kelihatan, diangkat, betul-betul diangkat. Maka yang sunnah bagaimana? Ala kulli hal, yang sunnah itu diangkat sampai bahu saja. Karena kalau diangkat terlalu atas, kalau kondisi biasa saja, ada unsur riya. Ya, pamer ini loh, saya ngangkat tangan. Kalau taruh di atas paha, apalagi dikempit di tengahnya, maka ini tanda-tanda enggak pingin doa. Ya Allah, amin, min. Sambil goyang gitu, amin.
Yang begini ini bagaimana? Fa anna yustajabula, bagaimana doanya kabul? Angkat tangannya saja dia nggak mau, bagaimana dia minta permintaannya dikasih oleh Allah? Maka mengangkat tangan itu sunnah. Nah, kalau doa pengen makbul, tangannya diangkat. Insyaallah semua niat. Dan kenapa kita katakan ini doa? Karena hadis sebelumnya mengatakan adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. Hadis sebelumnya itu, ya Rabb alimni syai'an adzkuruka bihi wa ad'uka bihi. 11:9. Jadi la ilaha illallah itu doa juga, maka angkat tangan. Allahu Akbar. Kalau ngangkat tangannya saja males, kok pengen yang diminta cepat turun tuh, turunnya turun kemana? Ini tadarruk kepada Allah itu satu perkara yang penting sekali. Tsumma qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma innaka ba'astani bihadhil kalimah, engkau telah mengutusku dengan kalimat ini, wa wa'adtani 'alaiha al-jannah, dan engkau menjanjikan kepadaku siapa yang mengucapkan kalimat ini akan masuk surga. Wa innaka la tuhliful mi'ad, dan engkau adalah zat yang tidak pernah mengingkari janji. Jadi ini diantara kesunahan lagi dalam berdoa apa? Berdeple-deple. Semakin kita mengeluh kepada Allah, semakin kita merengek-rengek kepada Allah, maka semakin Allah cinta kepada kita. Maka ada orang tuh mengatakan, jangan bilang kepada Allah, ya Allah saya punya masalah. Bilanglah kepada masalah, saya punya Allah. Keliru, pol. Lah Nabi itu doa bagaimana? Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau lemahnya kekuatanku. Dan memang enggak ada masalah itu kalau enggak diadakan oleh Allah. Kayak masalah itu diajak ngomong kayak masalah itu ada. Masalah itu enggak ada, masalah itu makhluk. Kita kembali kepada Allah. Insyaallah semua niat. Makanya belajar ilmu jangan modal dari quotes. Belajar ilmu kok modalnya quotes. Ya akhirnya kualat. Enggak jelas semua itu memang rata-rata. Nah, belajarlah dari kitab-kitab yang sahih. Belajarlah dari guru-guru yang sahih, maka nanti pelajarannya jadi sahih. Nah, ini belajar lewat WA. Hadis rawahu WA. Loh. Ini rawahu WA ini. Terus bagaimana ini kadzabuna dajjaluna? Ini kadzabuna dajjalun, enggak harus paham. Allahumma innaka ba'astani bihadil kalimah. Nah, kita contoh itu Nabi Zakaria itu ketika berdoa. Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambutku sudah memutih. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Dan aku ini tidak pernah tidak pernah celaka gara-gara doa kepada Engkau. Maksudnya ya Allah, sebagaimana dulu kalau doa kabul terus, sekarang kabulkan bagaimana Nabi ini. Innaka la tuhliful mi'ad. Janjimu enggak pernah Engkau ingkari ya Allah. Maka semua yang mengucapkan kalimat ini masukkanlah surga ya Allah, termasuk kita semua. Amin. Nah, kemudian dalam hadis ini juga mengajarkan kepada kita ya, istimbatnya orang-orang Torekoh itu. Jadi ada wiritan khusus yang ikut hanya orang-orang khusus. Ada majelis khusus yang ikut hanya orang-orang khusus. Karena apa? Tidak semua pembicaraan itu bisa didengarkan oleh semua orang. Kadang-kadang orang itu ketika dia tidak paham dengan pembicaraan itu, justru dia akan mengingkari, padahal yang dia ingkari adalah perkara hak. Makanya para ulama mengatakan khatibun nas, sahabat ya,
Khatibun nas ala qadari uqulihim atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Berbicaralah kepada manusia sesuai kadar otaknya masing-masing. Apakah kalian pengen Allah dan Rasulnya dibohongkan? Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bicaralah sesuai kapasitasnya. Maka di pondok ini ada kelas 1, kelas 2 sampai tahasus 2. Kenapa ada kelas-kelas begitu? Karena yang dibahas di tahasus itu gak akan bisa dipahami oleh anak kelas 1. Anak kelas 1 ngelihat pembahasan tahasus langsung boyong seketika. Ini apa ini, kok pemahaman kok panjang sekali, satu masalah 10 hukum. Bisa itu, satu masalah 7 aqwal. Bahkan Imam Syafi'i punya beberapa pendapat dalam satu masalah. Itu langsung anak itu kalau nggak paham langsung bermasalah otaknya seketika. Bahkan dalam dakwah pun begitu juga. Ada jur kudama, orang-orang lama semua. Kenapa? Karena ngantuk semua kalau bayan. Jadi harus bayan yang jos biar nggak ngantuk mereka. Jadi ada tertib menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu ada tertib seperti itu. Nah, kalau ngaji yang sore begini umum, makanya pembahasannya ringan-ringan. Nah ini pembahasan ringan kok nggak paham, kamu terlalu ringan berarti. Tsumma qala, kemudian baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ala absyiru, bergembiralah kalian semua, fa innallaha qad ghafara lakum, Allah sudah mengampuni kalian semua. Ini kadang-kadang karena kita ini sudah ketemu banyak hadis yang di belakang hadisnya diampuni, 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 diampuni. Akhirnya kita ini jadi merasa ampunan itu perkara yang biasa aja. Padahal ampunan Allah itu perkara yang sangat mahal. Tidak ada perkara yang lebih mahal melebihi ampunan Allah. Kalau orang itu sudah diampuni Allah, bagaimana artinya? Artinya semua masalah dia selesai dunia akhirat. Karena apa? Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Permasalahan yang kita hadapi ini semuanya adalah karena dosa-dosa kita. Di sini masalah, di situ masalah, depan masalah, belakang masalah. Kenapa? Karena dosa-dosa kita terlalu banyak. Kalau sudah diampuni oleh Allah, masalah selesai. Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka pintu surga terbuka lebar-lebar. Kalau sudah diampuni oleh Allah, maka berarti Allah sudah ridha kepada kita. Ini perkara besar. Tapi ya seperti hadis yang kita baca sebelumnya, orang itu walaupun perkaranya besar, kalau dianya kecil, ya tidak bisa mengagungkan. Tanda orang itu besar di sisi Allah, yang mengagungkan itu tadi. Maka siapa yang pengen agung di sisi Allah, agungkanlah semua yang berhubungan dengan Allah dan agama Allah. InsyaAllah semua niat. Mengagungkan agama Allah itu bagaimana? Ya mengagungkan para nabi, para rasul itu bagian mengagungkan agama Allah. Karena tanpa mereka kita tidak akan tahu agama. Jangan bilang agama sama nabi mulia mana. Loh, kalau enggak ada nabi gimana kita paham agama, Mbah? Kok bodoh diambil sendiri. Bagi-bagi dikit. La ilaha illallah. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, inni sungguhnya aku la'alamu kalimatan, aku sungguh mengetahui satu kalimat, la yaquluha 'abdun haqqan min qalbihi, seorang hamba tidak mengucapkannya betul-betul dari hatinya, fayamutu ala dzalik, kemudian dia mati dalam keyakinan kepada kalimat itu, illa haruma 'alan nar, kecuali dia haram masuk neraka. Kalimat itu adalah la ilaha illallah. Jadi di akhirat sana itu tempat cuma dua. Kalau enggak surga ya neraka. Maka perkara ini penting betul. Iman harus menancap dalam hati, jangan sampai lepas sampai kita mati.
Di antara doanya Nabi bagaimana? Allahumma inni a'udzu bika ayyatahabbatani asyaitanu 'indal maut. Allahumma inni a'udzu bika ayyatahabbatani asyaitanu 'indal maut. Saya ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzu bika ayyatahabbatani asyaitanu 'indal maut. Itu di antara doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, aku berlindung dari diganggu setan ketika menjelang kematian. Karena setan itu akan datang, itu orang pas mati itu, mau mati itu akan datang dia. Dia datang bentuknya berupa ayah kita, bentuknya berupa ibu kita yang sudah wafat, bilang, hei anakku, yang benar itu agama Nasrani, sudah Nasrani, matilah dalam keadaan Nasrani. Hei anakku, yang benar itu agama Yahudi, matilah dalam keadaan Yahudi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kematian itu bisa datang kapan saja, di mana saja, sesuai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Pas. Kamu sumpah pengen mati sekarang, kalau enggak waktunya ya enggak mati-mati. Kan banyak orang tuh, mati aja begini nih, nggak mati-mati tapi dia. Ini ada orang yang pengen umur panjang malah mati duluan. Maka ini harus siap kapan saja. Maka pertanyaannya bagaimana? Kalau nanti malam kita mati, apa yang sudah kita siapkan untuk bertemu kepada Allah? La ilaha illallah, salatullah